Mauro Zijlstra sosok yang bisa pecahkan masalah penyerang di timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat alternatif baru untuk menyelesaikan permasalahan defisit striker yang ada di skuad mereka. Alternatif ini ada di sosok Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 19 tahun ini merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia yang merumput di Belanda. Ia bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen. Soal kualitas di dalam lapangan, tak ada yang perlu diragukan dari sosok Mauro. Ia berstatus runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Sementara soal kemauan membela timnas Indonesia, Mauro juga tak perlu lagi diragukan. Ia sudah memastikan siap untuk membela Merah Putih. Mauro lahir pada 9 November 2004 lalu. Ia lahir dari keluarga campuran. Ayahnya memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia ini hadir dari sang ibu nenek Mauro yang berasal dari Bandung. Sementara ibu Mauro berasal dari Belanda. Bagi Mauro, sosok keluarga ini sangat berpengaruh terhadap karier sepak bolanya. Terutama sang ayah selalu memberi saran agar karier sepak bola Mauro terus berkembang. Tak hanya itu, keluarga Mauro selalu membantunya untuk meretas karier di lapangan hijau, termasuk mengantarnya berlatih. Karier sepak bola Mauro dimulai ketika bergabung dengan AZ Alkmaar pada 2011 lalu. Tak lama, ia kemudian pindah ke tim muda AFC Amsterdam. Bersama AFC Amsterdam, Mauro menempuh tiap jenjang usia. Namun semusim bermain di tim U18A, ia meninggalkan AFC Amsterdam dan hengkang ke NEC Nijmegen U21. Saat berseragam NEC U21, Mauro kian matang. Ia merupakan salah satu andalan tim tersebut. Terbukti sepanjang musim ini, ia bermain dalam 19 laga kompetisi U21. Mauro sendiri memang sangat layak menjadi andalan timnya. Pemain bertinggi 188 cm ini dikenal sebagai salah satu pendulang gol ulung. Dalam 19 pertandingan tersebut, Mauro mencetak 9 gol. Selain itu, ia juga mencatatkan 1 assist. Mauro sendiri memiliki modal apik untuk menjadi pendulang gol andal. Selain memiliki postur menjulang yang membuatnya jagoan dalam berduel udara, ia juga memiliki kemampuan dribble yang bagus, tembakan akurat, dan kepiawaian dalam mencari posisi. Dengan modal seperti ini, mengawal sosok Mauro bakal menjadi tugas berat bagi barisan pertahanan lawan. Tak hanya kemampuan teknis, Mauro juga punya kualitas mental jempolan. Ia tak takut untuk mengambil risiko. Tak hanya ditunjukkan di lapangan hijau, keberanian Mauro mengambil risiko tersebut juga ditunjukkannya dalam mengambil keputusannya dalam mengambil jalan karier. Mauro berani meninggalkan zona nyamannya di NEC Nijmegen. Ia meninggalkan klub tersebut dan bergabung dengan Volendam. Semua ini dilakukannya agar mendapat kesempatan bisa melakoni debut di tim senior. Berbicara soal kesempatan, saat ini Mauro sedang menanti kesempatan memperkuat timnas Indonesia. Ia mengaku tak sabar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Menurut Mauro, ia sudah sempat berkomunikasi dengan perwakilan PSSI yang menyebut bahwa ia merupakan salah satu bidikan untuk mengisi posisi penyerang skuad Garuda. Namun sejauh ini belum ada kabar lanjutan. Namun kondisi ini tak membuat Mauro patah arang. Ia berpikir positif dan berusaha untuk terus meningkatkan level permainannya. Mauro Zijlstra, calon stiker House Goal Timnas Indonesia, PSSI, sudah lakukan kontak. PSSI disebut sudah menghubungi striker keturunan Indonesia Mauro Zijlstra yang membela klub Belanda FC Volendam U21. Timnas Indonesia saat ini memang sedang mencari posisi striker yang memang pada laga-laga sebelumnya posisi ini kalau tidak ada Rafael Struijk terasa kurang lengkap dan Struijk pun masih dianggap kurang house goal. Maka dari itu PSSI disebut masih mencari stiker keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia, apalagi tim Garuda akan bertarung di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain keturunan yang mengaku dihubungi oleh PSSI ialah Mauro Zijlstra yang memiliki keturunan darah Indonesia dari sang ayah. Ia mengatakan kalau dirinya dikontak oleh PSSI dan diminta untuk bergabung dengan tim Garuda. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak. Mauro menyebut kalau ia membutuhkan waktu untuk memutuskannya. Diketahui Mauro Zijlstra memiliki kemampuan yang cukup mumpuni mulai dari kecepatan,
finishing, naluri, gerakan, badan atletis, sundulan, dan keberanian. Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk timnas U20, timnas U23, atau timnas senior. Saat ini Mauro Zijlstra merupakan penggawa tim Belanda FC Volendam U21. Ia berkompetisi di U21 Divisi 1 Spring dan U21 Divisi 2 Val. Akankah Mauro Zijlstra bisa segera berseragam merah putih? Patut kita nantikan ya. Miliano Jonathans target naturalisasi timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap. Timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, Timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI-kan demi Timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda. Gelandangan Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya. Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eleanor Reijnders dan Mees Hilgers. Dengan kehadiran Miliano Jonathans ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Miliano Jonathans juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eerste Divisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat Shin Tae-yong sangat berharap bahwa Miliano bisa secepatnya bergabung dengan Jay Elzes dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Miliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Dengan skema 4-3-3 yang telah diterapkan oleh Shin Tae-yong, Miliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak timnas Indonesia, Ragnar Orotmangoen dan Rafael Struijk. Miliano Jonathans mengaku telah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Miliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia, saat ini dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Miliano Jonathans dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Miliano Jonathans telah ditanyakan apakah pernah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Dengan santainya dia menjawab, "Ya, kami masih berkomunikasi." Jawabnya dinukil dari ESPN Belanda. Miliano Jonathans sendiri mengaku masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Diketahui Miliano juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022, akan tetapi karena usianya yang masih muda dia lebih turun di Liga Belanda U21. Buat publik terkejut, Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans bakal susul Kevin Dix untuk naturalisasi. PSSI kembali menjadi pusat perhatian publik setelah beredar kabar mengenai rencana naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Kevin Dix. Kabar ini memicu beragam respons dari para pencinta sepak bola tanah air yang menantikan kehadiran pemain-pemain dengan kualitas internasional untuk memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya dalam keterangannya, PSSI melalui Arya Sinulinga menegaskan bahwa fokus proses naturalisasi masih tertuju pada penyelesaian Kevin Dix. Namun diketahui kini Kevin Dix telah resmi WNI pada 8 November 2024 lalu. Kevin Dix memang menjadi salah satu pemain yang sudah lama diincar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi kompetisi internasional yang akan datang. Selesai proses Kevin Dix menjadi WNI, pecinta sepak bola tanah air pun berharap PSSI juga segera memproses naturalisasi Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans. Perlu diketahui meski Jairo dan Miliano menjadi pemain yang ramai diperbincangkan patut untuk menembus dan memperkuat timnas Indonesia, proses naturalisasi pemain itu tidak dapat berjalan dengan mudah.
Maka terkait rumor mengenai Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Dix, Arya menjelaskan bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai hal tersebut. PSSI masih belum memberikan lampu hijau untuk memulai proses naturalisasi bagi kedua pemain itu. Meski begitu, kehadiran nama-nama pemain keturunan ini tetap menjadi sorotan, terutama bagi publik sepak bola yang berharap agar timnas Indonesia bisa semakin kuat di bawah dukungan pemain-pemain dengan pengalaman internasional. Diketahui bahwa Jairo Riedewald merupakan pemain yang sudah berkarier di berbagai klub Eropa, sehingga kehadirannya diharapkan mampu menambah ketangguhan timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga luar negeri, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia masih akan kedatangan sejumlah pemain keturunan. Beberapa nama diantaranya saat ini dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Satu pemain yang sudah pasti menjadi bagian timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Lantas siapa lagi pemain keturunan Indonesia yang bakal menyusul Kevin Dix? Satu di antara nama yang santer disebut akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia adalah Jairo Riedewald. Dia merupakan gelandang asal klub Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Pesepak bola sekaligus YouTuber Yusa Nugraha meyakini Jairo Riedewald akan jadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi PSSI.